Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali ke channel kami Sahabat Dampai Elektro. Hari ini kita kedatangan rekan tamu tamu agung. Siapa namanya, Mas? Alfian, Pak. Mas Alfian dari Tangerang saya. bukan Pasar Minggu ya? Bukan, itu tadi tempat teman. Oh, teman-teman dari Tangerang. Kebetulan beliau itu salah satu penonton viewer saya, nggak tahu subscriber atau bukan. subscriber. Aman. Padahal masih sedikit. Thank you untuk subscribe-nya. Siap. Nah, beliau mungkin ketemu channel saya yang intinya istilah dokter mau berobat ya, sakit ya. Betul. Tapi yang sakit itu motor. Ya ini dia motornya Yamaha R25. Permasalahannya nggak jauh-jauh dari kelistrikan. Memang motor ini terkenal dengan kelistrikan yang memang banyak masalah. Hampir di setiap grup R25 juga banyak yang membahas tentang kelistrikan R25, yang dimana entah kiprok, entah spool kosong, dan kode R46 tentunya. Dan sekarang beliau datang ke sini niatnya mau memperbaiki, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dan mungkin pengerjaan yang kami lakukan tidak serapih yang diharapkan sama customer, tetapi memang inilah yang maksimal kita bisa gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan dari bro kita, Mas Alfian. Siap. Sebelumnya makasih banyak nih Pak Aris ya. Aris. Jadi teman-teman, ini motor saya R25 tahun 2017. Waktu itu ngambil second 2021 lah akhir. Kebetulan waktu ngecek di Yamaha service recordnya Pak, itu emang banyak motor ini tuh recordnya tuh kelistrikan terus masalahnya, pernah ganti kiprok. Berarti ada ininya di buku itu ya? Ada, jadi kayak ada lembaran apa namanya? Laporan. Ada laporannya. Berarti kayak mobil ya udah hebat ya? Iya. Padahal motor itu setahu saya tanya betul. Kalau dulu waktu mobil kan oh iya ini gitu. Kalau motor udah servis ya udah gitu. Berarti lengkap juga ya? Jadi online sekarang sistemnya. Online. Jadi challenge lagi Pak ya. Kalau untuk R25 ini hampir mungkin setahun sekali kayaknya dia mati listrik sampai motornya mati teman-teman. Jadi itu belum ketahuan sampai saya ngecek sendiri di Yamaha pas abis ngambil motor ini. Jadi udah beli baru ngecek, itu salahnya saya tuh. Kapan pertama kali ngecek dan ada keluhan, Mas? Jadi kan ngambil tuh bulan-bulan Oktober November kalau nggak salah 2021. Nah waktu itu emang pas ngetes unitnya sebelum saya ambil itu apa namanya, kayak di starternya tuh mungkin, kalau kan ini ada voltmeter ya Pak ya. Jadi kayak mungkin di bawah angka 13 mau startnya tuh. Jadi kadang pas di start voltmeternya kedap-kedip, pas langsung apa namanya idle itu dia di 12 bukan 13. Kan minimal 13-an ya kalau nggak salah ya. Memang kalau voltmeter koso ini dia kalau tegangan di bawah 12 artinya dia memberitahu kita dengan cara kedip ya, kedip-kedip, bahwa baterai tegangannya di bawah ukuran standar yang seharusnya terisi. Betul. Gitu ya. Terus waktu itu kan masih belum terlalu paham juga karena kebetulan baru coba main motor juga kan. Akhirnya saya pakai dulu lah, coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok lama-lama apa namanya berat juga nih, lama-lama kelistrikan berasa tuh. Mulai dari waktu itu, sorry teman-teman mungkin jelasin dikit. Jadi untuk aksesoris elektroniknya sendiri Pak, itu lampu depan itu kanan kiri, maksudnya lampu jauh lampu dekat tuh udah pakai bohlam yang putih. LED? Bukan LED sih, tapi putih lah warnanya. Bohlam biasa tetapi warna putih. Wattnya itu 55, hampir sama kayak si bawaannya. H7 ya kalau nggak salah. H7. Ya, H7 itu berarti soketnya teman-teman. Jadi bentuk soket antara H4, H7 sama H11 itu bukan perbedaan di watt, tetapi perbedaannya tuh di tempat dudukan. Jadi kalau dudukan, jadi jangan salah, nanti takutnya teman-teman ada yang oh ya bohlam untuk R25 ukurannya berapa, jadi udah tahu ya. Jadi itu bohlamnya ukurannya H7, jadi tempat dudukannya tuh ya plak. Kalau dibeliin H11 ya nggak masuk, mau ditaruh di mana gitu. Oke. Terus next, lampu depan itu tadi udah putih. Kemudian itu aksesorisnya di belakang pakai apa namanya, lampu stop lamp 3-in-1. Jadi lampu malam, lampu rem, sama lampu sen. Itu LED. Terus juga di plat nomor ini ada kayak LED buat penerangan plat nomornya, sama lampu sennya LED. Sama satu lagi waktu itu sempet pas saya baru beli tuh
ada immobilizernya di motor ini. Nah, waktu dibawa ke Yamaha itu apa namanya, ternyata itu salah satu juga yang menyebabkan kelistrikan berat bermasalah. juga. Sampai waktu bulan apa ya? Kalau nggak salah Februari Maret lalu lah. Itu saya lagi parkir di basement, itu nggak bisa starter, Pak. Nggak bisa starter sama Nggak bisa sekali. starter sama sekali. Jadi cicit nggak nyala gitu. Oke. Next. Akhirnya Didorong. di stud mau nggak mau di basement yang kecil lah pokoknya. Untung aja ada. Udah nggak ada sela lagi ya. Udah nggak ada Apes sela. dah. Aduh. Apes. Kacau. Motor gede kan berat juga ya. Alhamdulillah waktu itu ada satpam yang nolongin pakai di stud pakai motor apa namanya Matic. Jumper. Nggak pakai jumper. Jadi benar-benar stud gitu, Pak. Stud motor, dorong motor. Oh iya. Masukin gigi 2, stud, alhamdulillah sih waktu itu nyala. Dan semuanya kejadian itu saya bawa ke Yamaha, immobilizer copot, ngecek kelistrikan, ternyata memang apa namanya, akinya di cas itu waktu itu belum ganti ya, masih pakai pemilik sebelumnya. Akinya udah lemah, kiproknya juga cepet panas, pas dibuka juga soketnya gosong, sama waktu ngecek itu kabel dari kiprok ke spool itu gosong. Kiprok ke 10 gosong, soketnya, kabelnya juga ada yang udah panas kebakar gitulah. Sama spoolnya ternyata gosong juga, mungkin nanti. Berarti taunya 10 gosong itu dicek dulu baru dibongkar ketahuan gosong. Iya, dicek dulu semua nih apa namanya. Waktu itu udah bukan sekali 2 kali doang, sampai 3 kali 4 kali lah saya bolak-balik masalah kelistrikan ini. Dicas lagi, akinya nggak masalah. Ini sorry ya Mas, saya potong dulu Mas. Udah habis budget berapa untuk ngurusin kelistrikan? angka depannya udah. Kiprok sendiri kan kisaran Dari pertama kali meminang ini motor. Buat kelistrikan sendiri ya waktu itu kan sekalian servis ringan, mungkin nyambi ngecas aki itu pertama tuh kan. Sambil mungkin diurut kabel. Nggak ketahuan tuh, cuma ngurut kabelnya juga cuma sekelihatnya aja. Sama pakai yang mesin apa sih, kalau di dealer resmi kan ada kayak yang ngetes kelistrikan tuh, ada error apa enggak. Itu nggak kebaca di situ, Pak. Di scan ya istilahnya kalau di mobil scan ya. Baca. Terus yang kedua baru dibongkar tuh kayak kiprok, spool dan lain-lain, ternyata apa namanya masalah. Yang kedua itu belum sampai bongkar spool, baru kiprok doang. Waktu itu sempat ganti kiprok itu kan kalau nggak salah yang ori 400-an deh. 400. Kalau aki yang ini itu, maksudnya kiprok yang ini kiprok berarti ini. ya, masih yang ini oke. Ini udah ganti. Berapa kali ganti? Sekali itu waktu itu 400 nih. Habis itu servis ketiga, akinya kan belum ganti. Waktu itu masih kiproknya ganti tapi ngecas aki doang. Ternyata masalah lagi tuh, sempat ngestut lagi. Akinya ganti, aki sendiri juga kayaknya hampir gope dah. Berarti aki hitungannya dari pertama kali punya motor 2021 ya? Iya. 2021 Oktober berarti kan sekitar 6-7 bulan ya? Ya, itu tapi kata pemilik sebelumnya yang punya motor ini memang akinya juga udah cukup lama. Tahun berapa ya? 2018-19 lah dia ganti katanya. Sama Masnya baru 1 kali ini ganti? Baru 1 kali ini ganti. Kiprok juga baru kali ini ganti. Berarti ini semenjak punya motor baru ini ganti ya? Oke. Kiprok, aki sama spool. Spool itu yang servis yang ketiga atau 4 gitu saya lupa. Ternyata baru ketahuan tuh gosong. 700-an loh itu spool Mas? Ya segitu dah Pak. Gitu. Belum sama jasanya, kan kalau di dealer kan jasanya kan beda lagi kan. Jasa beda lagi. Ya cukup banyak lah buat masa kelistrikan. Hampir 2 ya kalau dihitung-hitung ya. Ya begitu dah. Kalau dihitung waktunya loh Mas, yang terutama kalau kadang kita punya motor, apalagi motor ini kan kategori motor sport ya, gede teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kayak kita ada kendala di jalanan, lagi enak-enak jalan, apalagi touring, lagi macet, lagi jarak jauh, tiba-tiba ada kendala kelistrikan, motor nggak bisa jalan. Itu dia repotnya. Towing. Tadi di basement saya Pak. Di towing Mas. Aduh, Kan repot. repot banget. Kalau masih bisa di stud, alhamdulillah. Kalau sampai benar-benar udah nggak bisa nyala kan repot ya. Iya. Telepon temen ya kalau ada. Iya, mau nggak mau. Telepon teman, telepon adek sendiri, suruh datang gitu ke tempat. Iya memang sih harus yang jelas kita merawat, kita harus tahu dulu Mas. Jadi saya pribadi ya seperti kita memperlakukan istri ya, kita harus tahu dulu karakternya kan gitu Mas. Ini istri kedua Mas ya. Betul, kan gitu ya. Oh iya, motor saya jadi ternyata dia harus begini. Jadi kita pun harus mengerti cara merawatnya supaya kalau ada apa-apa di jalan Paham. nggak ngeluh gitu kan, nggak ngeluh, nggak minta bantuan orang lain yang sifatnya tuh butuh waktu lama. Oke. Kayaknya sih kayak gitu ya Mas ya. Jadi pada prinsipnya nih motor
udah sakit-sakitan. Sakit-sakitan kelistrikannya lah. Mudah-mudahan terakhir dibawa ke sini udah nggak perlu ada yang di inilah apa namanya. Kalaupun sakit-sakitan kita masih garansi, tapi jasa untuk spare part tidak. Kayak gitu. Berarti tadi diapain aja nih Pak supaya nanti kedepannya mudah-mudahan lebih awet lah ibarat dengan. Oke. Jadi pengerjaan yang sudah kita lakukan, kabel dari spool ini putih segini, diameternya segini. Tadinya waktu bawaan standar pabrik dan kebetulan udah dibawa ke bengkel juga, jadi dia cuma disambung diikat-ikat doang gitu. Nah kemudian ini saya solder kenceng masuk ke spool, tapi soldernya di bagian bawah kayaknya ya. Ini pokoknya udah solder dan dibaut. Nah ini udah kenceng banget. Dan masuk ke kiprok, ini semuanya kiprok juga saya solder. Kalau kiprok tidak disolder seperti ini, maka biasanya daerah sini itu akan kebakar hitam. Ya, jadi untuk memperkuat kiprok saya solder. Terus untuk memperkuat supaya arusnya benar-benar sempurna, jalur dari kiprok biasanya itu kabelnya masih kecil. Nah, sekarang saya perbesar nih, teman-teman. Ini gede banget loh, teman. Tuh, kabelnya segede ini. Kalau kabel standarnya kurang lebih segini lah. Nah, ini. Jadi inputannya segini, tetapi outputnya karena output kan lebih besar ya, karena 3 fase dirubah menjadi 3 fase, inputnya 3 tapi outputnya kan plus sama min. Jadi standarnya segini semua. Nah, saya rubah ukurannya segini nih, teman-teman. Lebih gede. Nah, ini yang satu masuk ke min, yang satu masuk ke plus. Ini mohon maaf saya kasih warna yang sama karena memang stok kabelnya saya adanya segitu. Nggak ada stok kabel lagi untuk warna yang berbeda, jadi yang penting kuat lah. Nah, ini solder teman-teman tuh, kuat sekali. Nah kemudian ini setelah masuk ke aki, ini aki juga solderannya kenceng tuh. Ini nggak, kalau ditarik nih tuh, ini udah di solder paten. Dari aki saya tarik 2 kabel. Ini untuk memperkuat arus depan. Jadi 2 kabel ini juga diameternya lumayan. Ini memperkuat arus depan, saya tarik ke depan. Ini untuk langsung ke lampu gitu. Jadi di depan pun saya pasang relay. Nah ini ada relay, di mana kabel yang 2 ini adalah kabel yang arahnya ke lampu headlamp, ya, ke lampu depan, tetapi melewati relay, kayak gitu loh. Nah relay ini dikontrol oleh saklar on off langsung dari instrumen yang ada. Nah ini kabel ini kecil, ini adalah untuk trigger supaya 2 pas atau 3 pasnya ini bekerja. Sedangkan ini plus min ini saya tarik ke depan untuk memperkuat supaya si lampu ini semakin terang dan kelistrikan semakin tersalurkan bagus ke lampu gitu. Jadi kalau sebelumnya kita ukur ya, jadi tegangan di sini kurang lebih sekitar 13 volt, misalkan ya 13 volt, maka di lampu ini kurang lebih sekitar hampir 11 volt. Nah 2 voltnya hilang di mana? Di perkabelan, karena perkabelannya itu kecil, soket dan lain-lain. Oleh karena itu saya buatkan kabel terpisah seperti ini. Nah teman-teman, ini dia, ini namanya immobilizer. Kalau kita melihat bentuknya itu kayak bawaan pabrik gitu. Jadi solid, meyakinkan bahwa ini bukan aftermarket, yang artinya ini adalah satu bagian dari sebuah kendaraan tersebut. Iya Mas ya? Iya. Kalau nggak soketnya mungkin bisa dicek. Jadi pada basicnya fungsi dari immobilizer ini hanya untuk safety. Jadi untuk menghindari jika terjadi hal-hal yang sifatnya paling lah ya, pencurian gitu. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman cari di Google atau di channel YouTube lah yang membahas tentang immobilizer ya, karena ini memang saya tujuannya untuk memodifikasi listrikan, jadi ini mungkin saya akan bahas di next video. Oke Mas, ada yang perlu ditanyakan terkait yang sudah kita kerjakan? Ya, jadi kan kalau sebelum kesini kan saya sempat nonton dulu tuh ya, yang sebelumnya ya, video YouTube Bapak terkait dari 3 fase ke 2 fase kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lagi kali, mungkin ada teman-teman yang belum paham kali. Oke, intinya kayak gini. 3 fase itu pemasukan besar, sedangkan 2 fase itu pemasukan sedang. Yang saya rubah di motor ini adalah menyesuaikan di mana pemasukan besar harus diimbangi dengan pengeluaran besar. Pengeluaran besar dari sebuah motor ini itu adalah lampu headlamp depan, di mana lampu headlamp depan satu bohlam itu 55 watt,
Sedangkan kalau lagi keduanya nyala itu kisaran 110 watt. Itu baru lampunya saja, belum instrumen yang lain, klakson dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pemasukan yang besar itu harus diimbangi dengan pengeluaran yang besar. Yang artinya kayak gini. Lampu R25 itu kan dia tidak seperti kayak motor-motor pada umumnya yang sifatnya itu dua-duanya nyala ya. Jadi kayak semacam kayak mobil, ya kan gitu ya. Kalau mobil kan ada beberapa yang dimana lampu jarak dekatnya itu cuma satu nyala satu, tapi jarak jauhnya nyala banyak. Ini kan seperti itu. Nah, dengan perombakan yang saya lakukan adalah ketika 2 fase atau strumnya standar, maka yang nyala depan adalah cuma 1 lampu, ngikuti standar pabrik 1 lampu. Tetapi ketika kita atur di 3 pas atau kelistrikan pemasukan besar dari spool dan kiprok, maka harus diimbangi dengan beban yang besar, yaitu lampu kedua-duanya nyala. Dan itu kita yang mengatur itu adalah dari relay. Di sini ada relay. Ini relay saya pasang. Jadi relay ini dia untuk memutus dan menghubungkan inputan dari spool. Karena dari spool kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Ya. Ini dari spool ada 3. Jadi 2 kabel ini masuk ke kiprok, 1 kabel ini masuk ke relay. Jadi kalau 1 kabel ini nyambung ke relay, artinya itu ini bisa melewati kiprok, tapi dengan catatan lampu depan dua-duanya nyala. Kayak gitu. Jadi kalau lampu depan dua-duanya nyala, maka 3-3-nya ini nyambung ke kiprok. Tapi kalau lampu depan yang nyala tuh hanya 1, maka yang nyambung ke kiprok hanya 2 lampu ini. Seperti itu. Namanya semi 2 atau 3 fase. Gitu. Nah, kemudian kita sebagai teknisi juga nggak sembarangan langsung main pasang cut off. Itu ada hitungannya pun harus cermat, karena kalau kita sekedar langsung potong langsung ini itu belum tentu berhasil teman-teman. Jadi kita harus ukur dulu memakai tang ampere. Ya, kalau saya memakai bantuan tang ampere untuk mengetahui arus masuk dan arus keluar berapa. Jadi kita harus ukur dulu arus yang diambil oleh motor ini berapa ampere dan arus masuk oleh kiprok ini berapa ampere. Itu harus imbang. Di stand-nya tidak boleh terlalu jauh. Oke, langsung kita demokan. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saya akan mengukur di sini arus yang masuk ke dalam kiprok. Nah, ini arus outputnya, ini arus beban. Ada 3 ya. Ini masuk, ya. Ini masuk dari spool ke kiprok berupa AC. Nah, ini dari kiprok ke aki berupa DC, dan ini dari aki ke lampu berupa DC. Nah, harusnya selisih antara ini harusnya ini lebih besar, pemasukan ini lebih besar. Ini pemasukan dan ini pengeluaran. Istilahnya ini buat mengisi kamar mandi kalau kita ada bak kamar mandi. Sedangkan ini adalah keran untuk kita pakai misalkan buat mandi atau buat wudhu dan lain-lain. Kita akan bandingkan, harusnya ini lebih besar dibanding sama pengeluaran. Kalau pemasukan lebih kecil, otomatis pengeluaran dan lebih besar, maka aki akan tekor kayak gitu. Dan kalau pemasukan terlalu besar, terutama spool ini ya, kalau pemasukan dari spool ini terlalu besar, ini akan berimbas biasanya di spool kebakar. Oke, saya akan ukur dulu. Ini mode di 2 fase apa 3 fase ya? Ini mode 3 pas. Mode 3 pas artinya lampu kedua-duanya nyala, ya, jarak jauh. Lampu dua-duanya nyala. Saya cek berapa arus yang diambil. 1 kabel 11 ampere. Kabel yang lain sama. Kabel yang satunya lagi 11 ampere sama ya. Jadi masuknya 11 ampere dari spool. Kemudian setelah kita olah sama kiprok, arus yang dikeluarkan oleh kiprok 15 ampere. 14-15 ampere. Setelah dari kiprok, maka masuk ke aki, dan dari aki ini adalah beban ke lampu yang ini. Kita ukur di lampu berapa ampere? 10 ampere.
yang artinya ada selisih 5 ampere, dan 5 ampere-nya itu untuk menghidupkan ECU dan instrumen lain yang ada. Seperti itu. Jadi kita harus ukur secara detail. Ini adalah kelistrikan di 3 pas. Sedangkan kalau di 2 pas, maka kita matikan ini supaya yang nyala hanya lampu sebelah. Cetek. Nah, suara lebih halus ya. Kalau 2 pas kita ukur. Bentar, 1 kosong ya. Ini kosong. Kemudian yang lain di ampere ya, ampere AC. Ini kosong. Kemudian yang ini 7 ampere. Dan yang ini 7 ampere. 7 ampere dari spool. Setelah diolah sama kiprok, hasilnya adalah harus disetting ke DC. Hasilnya sekitar 6 ampere ya. Ya 7. Nggak beda jauh lah. Pokoknya kalau sistem 2 fase, input dan outputnya itu arusnya nggak beda jauh. Jadi masuknya segini ya, cuma 6 ampere. Tapi kalau 3 fase, coba saya cek keluar, langsung 14 ampere, lebih besar. Kalau 2 fase cuma di 7 ampere. Tapi kalau kita gas di 2 fase naik ya. Dan beban pengeluaran kalau di 2 fase itu hanya lampu dekat. Kita cek ukur berapa arusnya. Hanya 5 ampere. Ini beban lampu ya. Jadi beban lampu itu tidak ngaruh dengan RPM motor. Lampu jauh nyala 15 ampere. Lampu dekat nyala hanya 7 ampere. Ini langsam ya teman-teman. Lampu jauh nyala 15 ampere. Masuk ini ya, harus masuk. Lampu dekat nyala hanya di 7 ampere. Jadi kiprok harusnya lebih kuat. Panasnya nggak terlalu panas. Oke, sepertinya kayak gitu aja teman-teman. Jadi pembahasan kita kali ini. Atau mungkin Mas Alfian ya, ada yang perlu ditanyakan lagi terkait yang sudah kita jelaskan. Yang jelas ini kita kerjakan, tetapi Mas Alfian kan belum pakai. Ntar paling kita coba dulu, ya, jadi nanti kalau misalkan ada kendala atau apa, mungkin Mas Alfian bisa berikan keluhannya apa. Mungkin nanti kita bisa cari solusi yang bagus untuk permasalahan yang ada gitu. Insya Allah sih nanti rencananya teman-teman saya juga akan buat video ibaratnya pemakaian mungkin ya, review setelah saya coba untuk masalah kelistrikan ini dari 3 fase ke 2 fase. Mudah-mudahan masalah kelistrikan di motor saya ini bisa terselesaikan lah, biar nggak bolak-balik bengkel lagi. Capek banget karena kalau misalnya kelistrikan itu udah ribet teman-teman, apalagi sampai harus stud atau sampai mungkin ada yang ngalamin kode 46 ya. Mudah-mudahan sampai nggak kayak gitu lagi lah. Memang sih kalau motor masih standar ya seperti ini yang sudah kita kerjakan. Tetapi nanti kalau misalkan ada modifikasi di lampu itu kan otomatis, misalkan nih yang tadinya standar lampunya 55 watt 1 bohlam, dan jika nanti akan merubah menjadi lampu LED atau HID yang dayanya di bawah angka itu, mungkin sebaiknya bermain di 2 fase aja. Oh, di 2 fase aja? Iya, 2 fase aja. Karena 2 fase misalkan satu lampu aja, misalkan contoh nih LED kan rata-rata antara 18 sampai 30 watt 1 bohlam. Sedangkan ini 55, selisihnya udah jauh. Makanya kalau bermain di lampu LED kayaknya tuh walaupun mode 2 fase aja itu udah cukup. Yang artinya kalau mau di mode 2 fase aja, tinggal kabel kuning ini aja nih, tinggal potong udah selesai. Udah selesai. Siap. Itu lebih aman lah dari ini. Dan kayak gini teman-teman, kalau sebenarnya kelistrikan input kenapa saya rubah seperti ini, kalau kita mengacu kepada mobil atau kelistrikan motor-motor yang lain kan sebenarnya sih sama. Cuman kalau pada mobil kan itu sempurna ya. Itu kelistrikan yang diolah oleh kiprok, atau kalau di mobil kan bukan kiprok bahasanya ya. Jadi kayak cathode atau apa ya itu? Dinamo. Iya, dinamo ini itu sempurna pengisian. Beda dengan motor yang masih, kalau teman-teman cek di kebetulan saya pakai panel surya ya. Di panel surya itu
sistem pengisian ada dua macam, satu MPPT, satu PWM. Dan kalau di mobil itu namanya MPPT, kalau di motor itu namanya PWM. Nah bedanya kayak gini, kalau MPPT ada strum gede, strum misalkan nih strum masuk gede banget, nah ini dia akan menyesuaikan beban. Misalkan nih bebannya ternyata yang penting tegangan kecapai 14, mau berapa ampere terserah, yang penting judulnya 14. Kalau tekan udah 14, dia akan mempertahankan di situ. Misalkan ini strum gede banget sama si MPPT ini, itu bukan ditahan, tapi silahkan kamu pulang, kamu jangan memakai Suzuki saya, walaupun kamu gede banget, saya ngambil cuma sedikit aja. Nah kalau PWM itu di mobil ya. Nah kalau PWM yang seperti motor ada strum gede nih, nah sama kiprok motor atau sistemnya PWM itu harus gede banget. Itu memang yang diambil secukupnya aja sama ini. Misalkan 5 ampere atau berapa watt ya memang cuma segitu yang dimasukkan ke aki. Yang penting aki nggak boleh lebih dari 14 volt atau 14,3. Nah lebihannya itu bukan kayak MPPT yang udah kamu nggak masuk silakan kamu pulang, tapi lebihannya itu dibunuh. Yang ngebunuh siapa? Ya kiprok. Hasil dari pembunuhan oleh kiprok itu apa? Panas. Jadinya panas banget ya, panas banget. Makanya misalkan nih lampu depan kedua-duanya dimatikan, otomatis kan tidak ada beban besar. Kiprok pasti panas. Malah gitu ya? Pasti panas banget. Nah panas itu, yang membuat panas itu apa? Pembunuhan karena strum berlebih, yaitu strum gede banget, tapi bukan ditahan nggak boleh masuk, tetapi dibuang ke ground sama kiprok. Alhasil panas kayak gitu. Dan itulah kenapa kok di motor itu banyak keluhan. Kalau di mobil dia pakai areng ya, misalkan udah cukup ya, maka arengnya itu daya magnetnya akan berkurang. Nah kalau ini magnetnya di dalam ini kan udah paten, nggak pakai areng, dia pakai spool sama keren berputar. Kalau mobil kan areng, ada brusnya gitu. Kalau ini nggak ada langsung, jadi sama si kiprok kelebihan ya udah sama dia dibuang ke ground. Pembuangan itu yang menghasilkan panas dan itu yang berpotensi rusak. Makanya motor yang paling awet untuk spool itu kayak motor-motor yang masih 1 pas, 1,5 pas ya, itu kayak motor Supra X125 hampir jarang banget ada kendala sepur gosong dan lain-lain. Kiprok juga rusak, ya jarang lah gitu. Kayaknya sih itu aja sih penjelasan kita. Ya mudah-mudahan dengan modifikasi ya, jatuhnya modifikasi kelistrikan di motor saya ini bisa bikin lebih awet lah masalah kelistrikannya. Mungkin nanti saya coba bikin review entah sebulan atau 2 bulan pemakaian, karena ini juga hitungannya jarang juga dipakai motor Sabtu Minggu doang, Pak. Kalau misalkan motor jarang dipakai, disarankan sih memang misalkan 1 minggu doang ya, Sabtu Minggu doang. Ada trik kayak gini, misalkan masnya mau, ini kan cuma 1 minggu ya, kalau 1 minggu paling dipanasin, tapi lampu depan kalau bisa dikasih saklar. Jadi ketika dipanasin tidak ada beban untuk lampu kalau bisa gitu. Nah terus lagi ada tip lagi, kalau misalkan nanti masnya ada keperluan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan motor nggak dipakai, sebenarnya nggak masalah. Orang kadang waduh nanti rusak nih, nggak usah takut. Aki dicabut salah satu kabel selesai. Jadi baut aki dicabut satu kabel, jangan ditempelin ya, kabel yang ke aki jangan ditempelin, udah mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak masalah. Gitu. Jadi nggak tekor akinya ya, Pak? Biar nggak tekor. Tapi kalau dipasang terus, nggak usah lama-lama, 1 bulan biasanya udah ngadat. Iya, soak ya. Iya, soak kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sih simpel, kalau kita tahu cara merawat motor kita, nggak usah cari ilmu macam-macam, cabut aja kayak gitu. Siap. Karena pada basicnya walaupun ini kontak off, aki itu dia masih ada jalur masuk ke ECU untuk standby. Jadi harus selalu ada. Makanya kalau bisa dicabut aja selesai. Seperti sih kayak gitu aja Mas. Ya, siap. Pian. Ya, makasih banyak nih Pak. Mohon maaf nih, jadi sampai malam nih kita dari pagi ngerjain. Kita jam berapa ya? Dari jam 10. Jam 8 janjian. Iya, jam 8 janjian kesiangan. Maklum bujang. Nah. Ya kan? Mohon maaf Bujang, nih. hari libur, Nah. akhirnya jam 11. baru Jam 11 ya, pengerjaan. jam 11 Dan hari. sekarang jam menunjukkan hampir jam. Hampir Isya lah, jam Hampir 7. Isya. Hampir jam 7. Oke lah, Ya. sampai ketemu di lain video. Sukses selalu Pak ya. Makasih banyak nih Pak ya. Sama-sama. Dislike untuk yang nggak suka. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.